Januari 2024, Chelsea bakal lepas Armando Broja? Kebersamaan Chelsea dan Armando Broja nampaknya akan segera berakhir. The Blues dikabarkan akan menjual sang striker di musim dingin nanti. Broja merupakan salah satu striker didikan Akademi Chelsea. Ia menunjukkan performa yang apik saat dipinjamkan ke Southampton beberapa saat yang lalu. Broja sendiri musim ini dipertahankan di skuad The Blues di musim panas kemarin. Namun sang striker kesulitan tampil dengan apik karena ia sempat absen lama akibat cedera. The Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea kemungkinan berpisah dengan Broja. Mereka disebut akan melepaskan sang striker ke sang tetangga, Fulham. Jika tinggalkan MU, Rafael Varane tidak tergoda uang Arab Saudi. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Rafael Varane. Sang bek dilaporkan tidak berminat untuk melanjutkan karir di Arab Saudi. Varane belakangan lagi digosipkan tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan ia tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan sebagai starter di tim utama Manchester United. Alhasil mantan bek timnas Prancis itu mulai dikaitkan dengan beberapa klub. Ada sejumlah klub asal Arab Saudi yang dirumorkan berminat untuk menggunakan jasa sang bek. Dilansir The Athletic, Varane sudah membuat keputusannya. Ia dikabarkan tidak mau pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Mauro Icardi dambakan pindah ke Real Madrid, tapi sayang bertepuk sebelah tangan. Asa Mauro Icardi untuk melanjutkan karir di Real Madrid nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Real Madrid dilaporkan tidak tertarik untuk merekrut sang striker. Real Madrid memang lagi ramai digosipkan mencari striker baru. Ini disebabkan stok penyerang mereka saat ini cukup terbatas. Belakangan ada satu nama yang dikaitkan dengan Real Madrid. Ia adalah striker Galatasaray, Mauro Icardi. Dilansir Fabrizio Romano, transfer Icardi ke Galatasaray tidak akan jadi kenyataan. Real Madrid tidak berminat pada sang striker. Mantan pemain Chelsea ini jadi prioritas transfer MU di Januari 2024. Ada rumor baru beredar seputar perburuan bek tengah baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan fokus untuk mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace di musim dingin nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika MU lagi berburu bek tengah baru. Erik ten Hag membutuhkan stok bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. MU sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa bek tengah baru. Namun belum diketahui siapa bek tengah yang akan direkrut MU di musim dingin nanti. Dilansir Football Insider, MU sudah menentukan prioritas belanja mereka. Setan Merah akan mencoba merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace. Bruno Fernandes, entah bagaimana caranya, MU harus lolos ke 16 besar Liga Champions. Sebuah asa diapungkan oleh Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu menegaskan timnya harus berjuang hingga titik darah penghabisan demi lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Seperti yang sudah diketahui, MU saat ini berada di posisi yang sulit. Setan Merah berada di dasar klasemen grup A Liga Champions dengan raihan 3 poin. MU sendiri masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Syaratnya mereka harus memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka, yaitu menghadapi Galatasaray dan Bayern Munchen. Meski sulit, Fernandes menegaskan bahwa timnya harus memperjuangkan agar mereka lolos ke babak 16 besar. Bagi kami, Liga Champions adalah kompetisi yang penting, ungkap Fernandes yang dikutip Manchester Evening News. Massimiliano Allegri ingin tinggalkan Juventus, Antonio Conte bakal gabung. Rumor kembalinya Antonio Conte ke Juventus terus berkembang dan kini semakin diperkuat dengan kabar bahwa Massimiliano Allegri ingin hengkang setelah musim ini berakhir. Antonio Conte, yang tengah menganggur pada saat ini, sebelumnya telah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Allianz Stadium. Pada saat ini, Conte sedang menganggur sejak meninggalkan Tottenham Hotspur pada Maret 2023 lalu dan tidak diharapkan untuk mengambil pekerjaan lagi hingga musim panas 2024. Terlepas dari kabar bahwa Napoli sempat menginginkannya untuk menggantikan Rudi Garcia pada bulan lalu. Juve diperkirakan masih menjadi pelabuhan terfavorit bagi Conte sebagaimana klaim dari jurnalis Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Sumber yang sama juga mengabarkan bahwa Massimiliano Allegri kini mempertimbangkan untuk meninggalkan klub setelah musim ini berakhir meski kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2025. Pep Guardiola beri penghormatan pada Terry Venables. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengenang kembali dampak Terry Venables di Barcelona setelah kepergian sang mantan manajer pada hari Sabtu.
Terry Venables menjadi pelatih di Barcelona pada tahun 1984 dan menikmati 3 tahun yang sukses di Catalonia, termasuk memenangkan gelar La Liga pertama klub dalam 11 musim pada musim 1984-85. Pep Guardiola saat masih remaja adalah seorang pemain muda yang menjanjikan di Akademi Barcelona dan seorang ball boy untuk tim utama pada saat itu. Berbicara dalam konferensi pers pada hari Senin menjelang pertandingan Liga Champions kontra RB Leipzig, sang manajer berbicara tentang kegembiraan yang diberikan Venables kepada para penggemar Barcelona dan taktik yang dia gunakan untuk mencapai kesuksesan di sana. Ketika saya masih menjadi pendukung Barca, ia memberikan kami trofi La Liga. Saya pikir itu yang pertama dalam 11 tahun terakhir. Dampaknya sangat luar biasa di sana, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. Thomas Frank anggap kekalahan Brentford dari Arsenal tak adil. Setelah kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal, manajer Brentford, Thomas Frank, mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada TNT Sport. Frank menyatakan bahwa menurutnya, hasil tersebut tidak adil untuk Brentford, terutama setelah melihat performa timnya yang brilian dalam pertandingan tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan, Frank menjelaskan bahwa pertandingan yang indah ini membuat kekalahan terasa lebih sulit diterima. Ia merasa bahwa anak asuhnya seharusnya bisa meraih hasil imbang, mengingat timnya telah melakukan banyak hal dengan benar sepanjang pertandingan. Rasa frustrasi Frank muncul karena Brentford mampu bersaing dengan baik melawan salah satu tim papan atas, dan menurutnya, keputusan akhir pertandingan seharusnya berakhir dengan hasil yang lebih adil bagi TBS. Erik ten Hag depak Mason Mount dan Sofyan Amrabat, MU gercep kejar 4 pemain. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan tengah bergerak untuk memboyong 4 pemain incaran Erik ten Hag pada jendela transfer Januari 2024 mendatang. MU sedang menjalani musim yang hasilnya masih jauh dari ekspektasi. Dari 19 laga yang sudah dilakoni di semua kompetisi, MU tercatat sudah 9 kali menelan kekalahan. MU kini sudah tersingkir dari ajang Carabao Cup, menduduki peringkat 6 di tabel klasemen Premier League, dan memiliki peluang sangat kecil untuk melaju ke fase knockout Liga Champions. Erik ten Hag pun meminta kepada petinggi klub untuk berbelanja pemain baru ketika jendela transfer Januari nanti dibuka. Sejumlah pemain pun menjadi incaran setan merah. Dilansir The Guardian, permintaan ten Hag agar MU ngebet di jendela transfer didasari oleh kebijakannya untuk mendepak 2 gelandang, yakni Mason Mount dan Sofyan Amrabat. MU sejauh ini sudah dihubungkan dengan 4 nama. Pertama ada Timo Werner, Jean-Claire Todibo, Youssouf Fofana, dan bek Benfica, Antonio Silva. Facundo Pellistri minim dapat kesempatan di MU. Erik ten Hag, dia harus buktikan dirinya layak. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait situasi Facundo Pellistri di timnya. Ia menyebut sang winger harus bekerja keras dan membuktikan diri bahwa ia layak untuk mendapatkan jam bermain di skuad setan merah. Di musim 2023-2024 ini, Manchester United memutuskan untuk tidak meminjamkan Pellistri ke klub lain. Winger timnas Uruguay itu dipertahankan Erik ten Hag di skuad setan merah. Meski tampil apik di timnas Uruguay, nasib Pellistri berbanding terbalik di MU. Ia sejauh ini minim diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Waduh, Fabio Vieira bakal absen agak lama dari Arsenal. Sebuah kabar buruk datang menimpa Arsenal. Gelandang muda mereka, Fabio Vieira dipastikan akan absen agak lama akibat cedera. Vieira merupakan salah satu pemain muda andalan Mikel Arteta. Musim ini ia mulai rutin diberi kesempatan bermain di tim utama The Gunners. Pada akhir pekan kemarin, Vieira absen membela Arsenal. Ia mendapatkan suspensi akibat kartu merah yang ia dapatkan melawan Burnley sebelum jeda internasional. Kabar buruknya bagi Arsenal, Vieira akan absen lebih lama lagi. Sang pemuda dikonfirmasi mengalami cedera. Newcastle protes penalti, Luis Enrique, ini sepak bola, bukan basket. Newcastle United memprotes keras hukuman penalti yang mereka terima saat ditahan imbang 1-1 oleh Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pelatih Les Parisiens, Luis Enrique bersikap diplomatis tentang kontroversi itu. Dalam laga di Parc des Princes, Rabu, 29 November 2023, dini hari WIB itu, keunggulan Newcastle lewat gol Alexander Isak di menit ke-24 sirna jelang penghujung babak kedua usai disamakan Kylian Mbappe via penalti. Tembakan 12 pas itu hadir usai bola mengenai lengan Tino Livramento yang berupaya menghalau umpan silang Ousmane Dembele.
Dalam tayangan ulang, terlihat bola mengenai badan Livramento lebih dulu. Inilah yang membuat Newcastle protes. Manajer Newcastle Eddie Howe menilai itu adalah keputusan buruk. Sementara Enrique menilai berbeda. Ini adalah sepak bola, bukan basket. Kami adalah tim paling produktif di Eropa, tak perlu diragukan. Terkadang bola tak mau masuk gawang, dan inilah yang terjadi, ujar Enrique, dikutip Marca. Ini seperti naskah film horor, namun saya berharap kami bisa menjadi juara grup. Grup neraka Liga Champions akan panas sampai akhir. Grup F yang merupakan grup neraka Liga Champions akan panas sampai akhir. Dortmund, PSG, Newcastle, dan Milan bakal rebutkan 2 tiket buat terus melaju. Grup F sudah menyelesaikan matchday kelima Liga Champions. Posisi di klasemen sementara, Borussia Dortmund memuncakinya dengan 10 poin, PSG dengan 7 poin, Newcastle United dengan 5 poin, dan AC Milan dengan 5 poin. Melihat situasi tersebut, maka keempat tim masih punya peluang yang sama buat lolos. Matchday ke-6 bakal jadi penentuannya yang artinya panas sampai akhir. Grup F Liga Champions akan memainkan matchday ke-6 secara bersamaan pada Kamis 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Laga-laganya adalah Borussia Dortmund versus PSG dan Newcastle versus AC Milan. Menilik pertemuan pertama kedua tim, Milan dan Newcastle berakhir imbang 0-0 sementara PSG taklukkan Dortmund 2-0. Untuk diketahui, dua tim teratas yakni juara grup dan runner-up akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tim di peringkat ketiga bakal turun kasta ke Liga Eropa untuk ikuti playoff babak 16 besarnya dan tim terakhir angkat koper. Rekap hasil Liga Champions tadi malam, Arsenal pesta 6 gol, MU gagal menang. Hasil lengkap matchday 5 fase grup Liga Champions 2023-2024 yang dimainkan pada Kamis, 30 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal dan Real Madrid mampu meraih kemenangan. Arsenal menjamu Lens pada matchday kelima grup B di Emirates Stadium. Pasukan Mikel Arteta menggila dengan melibas habis tamunya dengan skor telak 6-0. 5 gol pertama Arsenal dicetak di babak pertama oleh Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard. Arsenal mencetak gol ke-6 pada babak kedua. Jorginho mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan penalti. Setelah meraih kemenangan, Arsenal kini bercokol di puncak klasemen sementara grup B dengan koleksi 12 poin. Sementara Lens tertahan di peringkat ketiga dengan 5 poin. Dengan koleksi 12 poin, Arsenal dipastikan lolos babak 16 besar. The Gunners ditemani PSV Eindhoven yang berada di peringkat kedua dengan 8 angka. Real Madrid libas Napoli. Real Madrid meraih kemenangan pada matchday kelima grup C. Los Blancos mengalahkan Napoli dengan skor 4-2 saat bertanding di Santiago Bernabeu. 4 gol Madrid dicetak oleh 4 pemain yang berbeda. Mereka adalah Rodrigo, Jude Bellingham, Nicolas Paz dan Joselu. Napoli hanya sanggup membalas 2 kali. Mereka mencetak gol lewat Giovanni Simeone dan Andre Frank Zambo Anguissa. Madrid kini berada di puncak grup C dengan koleksi 15 poin. Napoli berada di peringkat kedua dengan raihan 7 poin. Inter Milan comeback di markas Benfica. Inter Milan terhindar dari kekalahan saat berkunjung ke markas Benfica dalam lanjutan laga grup D. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 3-3. Bermain di Estadio da Luz, Benfica mampu unggul 3 gol di babak pertama. Joao Mario membungkus hat-trick ke gawang mantan timnya. Inter lantas bangkit di babak kedua. Nerazzurri bisa menyamakan kedudukan melalui gol Marco Arnautovic, Davide Frattesi dan Alexis Sanchez. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen grup D. Inter di peringkat 2 dengan 11 poin dan Benfica di dasar klasemen dengan 1 angka. MU imbang lawan Galatasaray. Manchester United gagal memetik kemenangan saat bertandang ke markas Galatasaray pada laga grup A. Setan harus puas bermain 3-3 melawan klub Turki tersebut. Manchester United mencetak gol melalui Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes dan Scott McTominay. Sementara Galatasaray mendapat gol lewat brace Hakim Ziyech dan Kerem Aktürkoğlu. Hasil ini membuat Manchester United terancam gagal ke babak 16 besar. Mereka sekarang menempati dasar klasemen dengan 4 angka. Galatasaray berada di atas Manchester United atau peringkat ketiga. Mereka mengumpulkan 5 angka setelah menjalani 5 pertandingan.